Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 17 September tahun 2023, saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul, Jagalah Hatimu. Saya Harili, Gembala Sidang. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami akan membahas bagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru, Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk menabur benih firman dengan penjelasan yang berasal daripada Engkau. Sehingga setiap daripada kami mengerti dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu ya Bapa dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Amsal pasal yang keempat, ayat 23 sampai 27. Amsal 4, ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Dari sini kita lihat saat kita membaca Amsal 4 ayat 23 sampai 27 yang berbicara tentang menjaga hati ini, Raja Salomo di bawah pengurapan Roh Kudus yang menuliskan ayat-ayat yang barusan kita baca ini memberikan alasan mengapa kita harus menjaga hati kita dengan waspada. Salah satu alasan yang dikatakannya itu adalah karena hati memancarkan kehidupan. Hati memancarkan kehidupan. Nah, karena itu kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Alkitab juga mengatakan, iblis itu bagaikan singa yang berjalan meraung-raung, siap untuk menerkam orang yang dapat diterkamnya. Artinya, tidak semua orang dapat diterkam oleh iblis. Kita lengah, hati kita penuh dengan kebobrokan. Ini memberi peluang kepada iblis untuk menerkam. Karena itu kita harus memperbaiki keberadaan hati kita itu sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Dia juga mengatakan, buanglah mulut yang serong daripadamu. Jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dia juga mengatakan, biar matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Hal ini dibicarakan juga oleh Ayub. I make covenant with my eyes not to look at girls lustfully. Aku mengikat perjanjian dengan mataku, kata Ayub, untuk tidak memandang wanita muda yang dikatakannya di sana dengan nafsu. Nah, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan berbelat-belit katanya. Jalan yang rata saja. Jalan yang lurus katanya. Jangan terpengaruh oleh pikiran dunia yang banyak menawarkan sesuatu yang menyesatkan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Dalam ayat 27. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Banyak hal di dunia ini yang kita lihat yang mengarahkan kaki kita untuk mendarat di tempat yang salah dengan melakukan tindakan yang salah. Nah, kita baca. Kita pelajari. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Seorang ibu rumah tangga yang masih muda mengaku bahwa ia suka membersihkan rumah. Suka banget. Ibu mana yang enggak? Para ibu biasanya suka sekali membersihkan rumah. Rapi, bersih. Yang menjadi masalah adalah rumah itu tidak pernah tetap bersih untuk waktu yang cukup lama.
Nggak bisa sekali bersih kemudian bersih selamanya, nggak bisa kan? Akhirnya ibu itu mendapati bahwa jika ia menjaga rumah cukup rapi, rumah itu akan tampak bersih walaupun sebenarnya tidak. Rapi beda dengan bersih. Kita bedakan dulu. Nah, sedikit demi sedikit ibu ini memusatkan lebih banyak perhatian pada penampilan rumah yang bersih dan mengabaikan pembersihan secara menyeluruh. Cara ini bukan saja praktis, tetapi juga meyakinkan karena kelihatannya bersih walaupun tidak. Terkadang bahkan ibu ini sendiri tertipu. Hingga pada suatu hari yang cerah, rumah ibu yang kelihatan bersih ini tampak sebagaimana adanya. Sinar matahari banyak masuk. Kelihatan rumah itu berdebu dan kotor karena tidak pernah dibersihkan. Nah, pada zaman Yesus, para ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang munafik yang memusatkan perhatian mereka pada kekudusan lahiriah secara luar dan mengabaikan kekudusan hati. Matius 23-25. Orang-orang ini mendapat teguran dari Yesus ini. Ketika terang Yesus bersinar atas mereka, dia mengungkapkan kebenaran mengenai kehidupan rohani mereka yang dangkal. Dia tidak mengatakan bahwa tindakan lahiriah itu sepenuhnya salah. Oh tidak. Tetapi tindakan itu digunakan secara salah untuk menutupi kejahatan. Misalnya mereka doyan sekali berdoa di pinggir jalan supaya kelihatan oleh orang sebagai orang yang suci dan tulus, tapi hati mereka jahat. Seharusnya sudah sejak lama mereka melakukan pembersihan batin. Daud berdoa tentang ini. Nanti kita lihat. Mempertahankan penampilan lahiriah seperti rumah yang ditoto rapi tapi tidak dibersihkan, ya. Mempertahankan penampilan lahiriah dalam pekerjaan rumah tangga bukanlah masalah serius, tetapi berpura-pura. Saya ulang, tetapi berpura-pura memiliki hati yang bersih adalah masalah yang serius. Apa yang kita lakukan di belakang layar menentukan, bukan apa yang kita tampilkan di luar. Hanya orang-orang yang bersih hatinya akan menyambut Yesus dengan penuh keyakinan saat dia datang kembali. Apakah hati kita sudah siap? Atau masih memerlukan pembersihan dari dalam? Sekarang waktunya untuk memperhatikan hal ini, karena kedatangan Tuhan sudah begitu dekatnya. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Penting banget, karena kalau kita melihat bencana alam di mana-mana, gempa bumi, banjir, hail, hujan batu es sebesar bola golf, tanah longsor, di mana-mana peperangan suku melawan suku, perang saudara, terjadi di mana-mana. Alkitab berkata ini adalah awal sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Rapture itu just around the corner. Kita harus mempersiapkan diri kita seperti itu. Ya, saya ulang kembali. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan lengah maksudnya. Waspada banget. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang masuk ke dalam hati kita dan kita izinkan tinggal di dalam hati kita akan mencerminkan karakter kita. Saya ingatkan kembali apa yang Pastor Billy Graham katakan. Jika engkau kehilangan uang, engkau tidak kehilangan apa-apa. Dapat kembali. Jika engkau kehilangan kesehatanmu, engkau kehilangan sesuatu. Tetapi jika engkau kehilangan karaktermu, hatimu busuk, engkau kehilangan segala-galanya. Nggak ada orang yang mau mendekat. Dalam pengertian ini, menjaga sesuatu berarti lebih dari sekedar mempertahankan kepemilikan. Menjaga rumah, menjaga mobil, dan segalanya ini. Lebih dari sekedar mempertahankan kepemilikan ini. Ini mengacu pada pemeliharaan, pada perawatan, pada dukungan segala sesuatu, maintenance-nya yang harus dilakukan. Beberapa terjemahan menggunakan kata jagalah. Bukan hanya sekedar jaga, tapi jagalah. Ada akhiran lah. Jagalah. Aktif jadinya. Proaktif. Jaga dengan jagalah dua hal yang berbeda. Jagalah dengan menyisipkan perkataan akhiran lah menjadi proaktif dan aktif. Orang bijak
menyadari bahwa pencobaan itu nyata. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan itu. Dan mereka mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Jika kita tahu maling kapan mau datang, ya kita berjaga-jaga, kan? Tapi kalau kita tidak tahu, maka setiap saat kita harus waspada. Tutup pintu, making sure kita lock, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dibuat sebelumnya, di mana Salomo menasihati putranya untuk secara aktif menghindari kejahatan dan juga menghindari mereka yang melakukan kejahatan. Amsal 4 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 15 juga mengatakan yang sama, bukan? Kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat. Karena itu kita harus menghindar dari hal-hal seperti itu. Kitab suci sangat menekankan hati sebagai sumber kebaikan dan kejahatan. Dua-duanya dapat terjadi di dalam hati. Tergantung kepada kita. Kita memilih yang mana. Apakah hati kita tergoda sekalipun kita tahu itu salah, tetap kita lakukan. Banyak terjadi. Saya konseling orang banyak dan saya lihat lagi dan lagi, tapi orang itu tidak mau bertobat dari kejahatan alam pikiran yang disimpan di dalam hati. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tuhan baik. Iya, Tuhan baik. Dia Maha Pengampun, Maha Pemurah, Pandang Sabar, Berlimpah Kasih. Betul. Tapi apakah kita mau menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Itu yang menentukan. Yesus bersabda dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Jadi kita tahu tentang hal itu. Daud, ayah Salomo, tentu memahami betapa berpengaruhnya hati terhadap cara kita menghayati moral dan nilai-nilai kehidupan kita. Karena kejahatan hatinya, Daud mencuri Batsheba, istri Uria, dengan menggunakan posisinya sebagai raja. Ia berzina dengan Batsheba dan kemudian mengatur kematian Uria, suami Batsheba, ketika ia tidak dapat menyembunyikan kejahatannya. Ya. Kita lihat di sini. Dia mengatur. Dia mengirim surat kematian di tangan Uria sendiri untuk memberikan kepada panglima perang agar ia ditempatkan di tempat posisi yang sangat berbahaya. Dia bertobat akhirnya ketika ia tidak dapat lagi menyembunyikan kejahatannya ini. Namun ketika ia berada di bawah kesadaran penuh akan perbuatan jahatnya, Daud berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia sadar akhirnya. Dia tidak dapat menyembunyikan kejahatannya. Batsheba hamil. Dia bunuh Uria. Nabi Nathan datang menegur dia. Dia bertobat. Pertobatan Daud terjadi saat ia membawa dosa yang dikuburkannya di alam bawah sadarnya ke alam sadarnya. Saya sering mengatakan when conscious mind becomes conscious, healing takes place. Pada waktu alam bawah sadar menjadi sadar, pada waktu itu perubahan terjadi karena dalam keadaan sadar kita mengenali kejahatan kita, mengenali dosa kita, mengenali kepahitan kita, mengenali segala kekurangan kita, dan perubahan terjadi pada waktu itu. Dengan demikian perubahan atau pertobatan terjadi ketika kita membawa pikiran bawah sadar ke alam sadar sepenuhnya. Whatever we bury in our subconscious mind, when we become conscious, we will make changes accordingly. That's healing. Apa yang tersembunyi di dalam hati terbuka di mata Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7
mengingatkan kita, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Menolak orang-orang berperawakan tinggi ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata Tuhan. Apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita nggak bisa lihat hati. Kita melihat paras, kita melihat penampilan. Kita tertipu oleh apa yang kita lihat. Karena kita tidak memiliki gambaran yang lengkap tentang pribadi yang sedang kita amat-amati. Hati Daud dipenuhi nafsu terhadap Batsheba, istri Uria. Rencana pembunuhan terhadap Uria, suami Batsheba, dan pemberontakannya melawan Tuhan. Dia menginginkan hati yang baru, hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan kebencian kepada kejahatan. Dosa di dalam hatinya tidak memberi apa-apa selain rasa bersalah, kesedihan, dan penyesalan. Dia menginginkan kejernihan hati nuraninya yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan melalui rohnya yang kudus. Yesus menyebut hati sebagai sumber kebaikan dan kejahatan. Dua-duanya bisa berasal dari sana. Ia menjelaskan dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus mengatakan, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 yang ke-28. Di dalam hal ini. Ya. Apa yang terdapat dalam hati kita kalau kita tidak ubah, kita akan mengikuti suara hati itu. Pernah dengar? Ups, kata seseorang. Aku nggak sengaja. I didn't mean it. Slip of the tongue, istilah orang sini. Apakah benar demikian? Persoalannya adalah apa yang terdapat di dalam hatinya itu diberi makan dan didiamkan dan tidak pernah dikeluarkan. Maka terjadi kata-kata seperti itu. Just joking, just kidding, slip of the tongue. Hal-hal seperti demikian. Padahal dia tidak mengubah hati yang jahat ini menjadi sesuatu yang baik. Misalnya, seseorang bertemu dengan orang yang mirip dengan orang yang pernah melukainya 20-30 tahun yang lalu. Seketika dia marah. Karena itu tertanam di dalam hatinya ini. Wajah orang itu, kemiripan ini tidak dapat dipisahkan. Mengingatkan sesuatu, tombolnya ditekan. Button being push. Jadi kita perlu menelaah hati dan membuat perubahan dalam keadaan sadar. Artinya membawa alam bawah sadar ke alam sadar. Yang tadi saya katakan, when subconscious mind becomes conscious, healing takes place. Apakah Yesus sedang memberikan hukum yang baru sehubungan dengan hukum tentang perzinahan ini? Yang dikatakan tadi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Matius 5:28. Pertanyaannya, apakah Yesus sedang memberikan sebuah hukum yang baru sehubungan dengan hukum tentang perzinahan ini? Sama sekali tidak. Jangan berzina adalah isi undang-undang, content of the law, yaitu hukum yang tertulis dalam 10 perintah Allah. Thou shall not commit adultery. Ini adalah the what. Yesus melangkah lebih lanjut. Yesus tidak menyentuh content of the law, isi undang-undangnya, sebagai the what, karena tidak dapat berubah dan tidak pernah akan berubah, tetap sama. Sebaliknya Yesus berbicara tentang the how, not the what. Artinya bagaimana proses perzinahan atau kejahatan lainnya terjadi. Nah, berdasarkan the how ini sendiri, Daud memasukkan pikiran amoral ke dalam hatinya. Oleh karena itu Daud telah melakukan perzinahan dengan Batsheba di dalam hatinya sebelum tindakan perzinahan secara fisik itu terjadi. Dia berzina 2 kali, satu dengan pikirannya, satu secara fisik. Dia membutuhkan hati yang baru. Namun ia juga memohon agar Tuhan memperbarui batinnya dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 10 yang kita baca tadi. Dia menginginkan roh yang mau mentaati Tuhan setiap saat. Peka mendengarkan suara Tuhan untuk melakukan perubahan ini. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya.
Seperti Ayub mengatakan, I make covenant with my eyes, not to look at girls lustfully. Perubahan sikap atau karakter terjadi pada saat kita membawa segala sesuatu yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita ke alam sadar kita sepenuhnya, dan dalam keadaan sadar sepenuhnya itulah kita akan mampu atau diberi kemampuan untuk membuat perubahan dengan meninggalkan sikap atau karakter yang buruk dan menggantikannya dengan sikap dan karakter yang baik. Untuk ini kita dapat mempelajari Filipi 4 ayat ke-8. Karena itu saudara-saudara sekalian, dia mulai dengan kalimat itu. Pikirkanlah aktif, pikirkanlah secara aktif segala sesuatu yang berasal dari atas, yang enak didengar, segala sesuatunya. Pelajari lagi Filipi 4 ayat 8. Di sini Filipi 4 ayat 8 berfungsi untuk menggantikan pikiran jahat, pikiran kotor, hati yang kotor ini. Nah, oleh karena itu menjaga hati sangatlah penting agar kita dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang harus kita ajukan selanjutnya adalah, mengapa kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 ini? Kita membaca Alkitab, kita wajib bertanya. Karena kemudian kita menyelidiki Alkitab untuk mencari jawabannya. Ya, Amsal 4 23 sekali lagi untuk mengingatkan ini. Mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata-kata bijak dari Raja Salomo ini menekankan pentingnya melindungi hati kita, batin kita. Hati atau batin kita adalah sumber pikiran, sikap, keyakinan, dan tindakan kita. Karakter. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menjaga hati atau batin kita di atas segala-galanya. Hati adalah kekuatan yang dahsyat yang menggerakkan kita dan mempengaruhi pemikiran serta perilaku kita. Ada di dalam hati kok. Hal ini bisa membawa kita ke jalan kebenaran atau jalan kehancuran, tergantung apa yang kita tempatkan di dalam hati itu. Hati kita rentan terhadap pikiran, terpengaruh. Pikiran kita terpengaruh oleh apa yang ada di dalam hati kita. Sikap dan kepercayaan yang berdosa sangat mempengaruhi kalau itu yang kita simpan di dalam hati kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari apa yang kita simpan di dalam hati itu sendiri. Beberapa kali saya mengatakan, jika kita berbuat baik, kita berbuat baik bukan karena alasan orang lain terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, tapi karena Kristus yang baik diam di dalam kehidupan kita. Jika ini merupakan persyaratan untuk berbuat baik, artinya Kristus yang diam di dalam kehidupan kita yang adalah sumber kebaikan, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak mempengaruhi perbuatan kita untuk tetap berlaku baik. Tapi jika perbuatan baik kita ditentukan oleh perbuatan baik orang lain kepada kita, maka pada saat orang lain tersebut berhenti berbuat baik kepada kita, maka kita pun akan berhenti berbuat baik. Itu bukan baik. Baik itu adalah kita secara konstan, konsisten melakukan kebaikan karena Kristus hidup dalam kehidupan kita. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup dalam diriku. Sumber kebaikan. Jika itu menjadi patokan kita, maka tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, kita tetap melakukan kebaikan. Itu penting. Menjaga hati berarti melindungi diri dari faktor luar dan dalam. Kita harus sadar akan hal-hal yang kita pikirkan. Hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang kita berikan perhatian. Apakah hal-hal negatif yang kita beri makanan? Apakah hal negatif yang kita perhatikan? Itu ada dalam hati kita otomatis. Sikap negatif, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penuh dengan kepahitan dan kemarahan dapat berakar dalam hati kita dan mengarah pada perilaku berdosa. Sudah pasti. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Rasul Paulus berkata, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan.
dibuang. Itu tindakan aktif. Artinya bukan orang lain yang membuang, diri kita sendiri yang memiliki sampah seperti ini yang layak membuangnya. Sampah aja kita simpan dalam rumah terlalu lama, bau kok. Nah, kalau kita menyimpan sampah kepahitan, kegeraman, luka-luka batin ini akan tercium oleh orang lain melalui tindakan kita. Karena itu kita harus buang secara aktif. Menjaga hati berarti memilih untuk fokus pada pikiran yang saleh. Kolose 3 ayat 2, Filipi 4 ayat 8 tadi. Serta mencari hikmat dan bimbingan Tuhan. Amsal 4 ayat ke-7, Yakobus 1 ayat ke-5. Saat kita menjaga hati, kita bertanggung jawab atas kesejahteraan mental kita, psikologis dan spiritual. Dengan melakukan hal ini, kita melindungi diri kita dari pengaruh dosa yang menghambat kemajuan rohani. Ibrani 12 ayat 1-3. Dengan menjaga hati, kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan merancangkan yang baik kok dalam kehidupan kita. Tidak pernah rancangannya jahat, nggak pernah. Yang jahat itu berasal dari iblis yang adalah sumber kejahatan. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menjaga hati. Yang pertama, alasan pertama mengapa kita perlu menjaga hati adalah hati kita memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Hati kita itu menentukan. Dan kondisi hati kita dapat mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi kalau sudah diisi dengan pikiran-pikiran dunia. Ya nanti enggak apa-apa lah. Tuhan tahu lah. Aku kemarin sudah berdoa kok. Ya apa-apa lah. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat yang kedua, dan membiarkannya meresap ke dalam hati kita, kita akan berubah secara radikal. Radikal berasal dari kata radix, artinya sampai ke akar-akarnya. Dan akan merasakan kedamaian, sukacita, dan kepuasan yang lebih besar. Untuk referensinya, Yohanes 10 ayat 10, Filipi 4 ayat 6-7, Galatia 5, 22-23. Nah, sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, membiarkan pengaruh dosa berakar di dalam hati kita akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sudah pasti. Kita akan kesulitan untuk berdoa. Kita akan kesulitan untuk membaca Alkitab. Dan bahkan mungkin merasa jauh dari Tuhan. Bukan hanya mungkin, pasti jauh dari Tuhan. Karena Yesaya 59 kedua, yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya daripadamu dan tidak mendengar doamu adalah segala kejahatan yang pertama dan dua, dosamu. Jauh Tuhan. Dia palingkan wajahnya, dia nggak mau lihat. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita dan memupuk hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa penting untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan adalah karena hati berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Yang pertama tadi berdampak dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan yang kedua ini berdampak dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Hal ini dapat mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari orang-orang di sekeliling kita. Misalnya, kita memupuk sikap kasih. Omongan kita manis. Ya, kita baik terhadap semua orang. Dan kita menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain sesuai dengan Efesus 4 ayat 32. Kita akan membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan mereka. Mereka tahu dengan siapa mereka berhadapan. Mereka bisa percaya kita bahwa kita tidak ingin menghancurkan kehidupan mereka. Karena mereka mengenal hati kita, bukan ucapan kita. Ucapan itu pikiran lain, hal yang lain. Ucapan boleh bagus, tapi jika tindakan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Hati yang penuh dengan kesabaran, pengertian, dan pengampunan menciptakan budaya untuk saling percaya, untuk saling menghormati. 1 Korintus 12 ayat 25-27. Pertemanan yang sejati seperti itu. I trust that you are not going to harm me. Aku percaya engkau tidak akan mencelakakan aku, and vice versa. Dan sebaliknya demikian juga. Kita saling menghormati dan saling menghargai batasan-batasan yang kita tempatkan. We respect each other boundaries.
Ini penting. Itu persahabatan yang baik. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, membiarkan pikiran berdosa berakar dalam hati kita dan memendam kebencian, menyimpan kepahitan, menyimpan iri hati terhadap orang lain akan menciptakan budaya beracun yang membuat orang lain menjauh dari kita. Dan kemudian kita bertanya, hubungan yang tegang dan rusak adalah akibat alami dari pikiran yang jahat, dari pikiran yang berdosa, pikiran yang penuh dengan hal-hal yang bukan-bukan. Mulut boleh berkata manis, hati jahat. Kalau hatinya jahat, sekalipun mulutnya manis, akan menghasilkan perbuatan yang jahat. Dan ini akan dijauhi orang. Time will tell you. Karena dengan pergaulan, kita akan mengenal orang-orang seperti itu. Yang lalu kita bicara, dalam keadaan susah, siapa yang ada bersama kita? Itulah teman. Yang artinya bukan hanya sekedar hadir, tapi sungguh-sungguh hadir. 2 atau 3 minggu yang lalu kita berbicara tentang friendship ini, yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam The Holy War, ini judul ya, judul buku The Holy War, karangan John Bunyan. Penulis menggambarkan hati sebagai sebuah kota bernama Mansoul. Dia rambangkan itu kota itu bernama Mansoul. Itu hati. Dia gambarkan. Dalam alegori, akses ke Mansoul diperoleh melalui 5 gerbang. Gerbang mata, itu gerbang yang pertama. Salah satu gerbang paling signifikan. Karena pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang mata kita lihat. Dan saya ingin tekankan, it is not what you see, how you see it. Bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihatnya. Itu penting. Gerbang telinga, tempat musuh, Mansoul, Diabolus, si penyesat, pertama kali menyerang kota melalui telinga, gosip, fitnah. It is not what we hear, how we hear it. Bukan apa yang kita dengar, tapi bagaimana cara kita mendengar. Ya, gerbang mulut, gerbang perasaan. Jarang orang menjaga ini dengan ketat, dijaga secara lemah, asal-asalan. Keluar aja tuh mulut. Setelah keluar kata-kata yang tidak enak, baru disesalin, tapi tidak ada keinginan untuk memperbaikinya. Damage has already been made. Kerusakan telah terjadi. Dan yang terakhir itu adalah gerbang hidung. Titik masuk ini tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah bisa dibuka atau dipaksakan kecuali dengan kemauan dan izin dari mereka yang ada di dalamnya. Mr. Godly Fear, takut akan Tuhan, bertanggung jawab atas penjaga gerbang. Dan semua serangan diabolus, serangan si penyesat terhadap Mansoul dapat dihalau kapan? Selama godly fear atau takut akan Tuhan adalah penjaga gerbangnya. Itu tertulis itu di dalam buku The Holy War karya John Bunyan. Itu tertulis dalam halaman 285. Silakan cek nanti. Kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita lihat, terhadap apa yang kita dengar, maupun terhadap apa yang kita katakan. Karena pada waktu kita memberikan fokus terhadap apa yang tidak seharusnya kita lihat, dengar, atau katakan, kita akan terjerat dan dijerat oleh dosa yang siap menerkam kita. Menjaga hati kita dalam rasa takut yang saleh, kudus, sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Serta untuk menjaga kesehatan rohani kita sendiri. Hati yang baik, hasilnya baik. Hati yang jahat, hasilnya jahat. Sangat mempengaruhi. Itu berarti dengan sengaja melakukan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Ke dalam alam bawah sadar kita. Ini melibatkan memilih untuk fokus pada pemikiran dan pengaruh yang mendorong cinta kasih, kebaikan, dan kasih sayang. Itu berarti mencari kebijaksanaan dan bimbingan Tuhan melalui doa dan meditasi dan membiarkan kasihnya mengalir melalui kita kepada orang lain. Jangan sampai kita menahan kasih
yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita kepada orang lain. Ketika kita menerapkan kearifan, kebijaksanaan, dan menjaga hati kita, kita merasakan sukacita dan berkat yang datang dari hidup dalam komunitas dengan orang-orang percaya lainnya. Dan kita menjadi lebih efektif dalam membagikan kasih dan kebenaran Tuhan kepada dunia yang berada di sekeliling kita. Mulai dari skop yang kecil akan meluas nantinya. Filipi 3 ayat 15 sampai 16. Karena itu marilah kita yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Kesempurnaan Tuhan dipindahkan kepada kita. His righteousness, not our righteousness. Ya. Jadi saya ulang. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Seperti apa? Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Maksudnya dalam segala kebaikan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kekudusan yang benar. Dari waktu ke waktu, kita perlu membersihkan lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Setiap hari saya mesti bersihkan kacamata saya beberapa kali. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu yang perlu kita lihat dengan begitu jelas. Kita diwajibkan melihat sesuatu dari sisi mata orang lain. Jika bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat yang menentukan apa yang kita lihat. It is not what we see, it is how we see it. Bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihatnya. Apakah kita melihat dengan lensa yang jernih, dan dengan lensa yang betul-betul bersih, atau dengan lensa yang blurry, buram. Kegagalan membersihkan lensa yang buram akan membuat kita melihat sesuatu menjadi buram dan menyebabkan persepsi kita berbeda. Ingat cerita saya yang lalu, seorang ayah saya lihat di Nordstrom, tingginya mungkin sekitar 6'3", sekitar 188 cm, anaknya setinggi lutut nggak sampai, mungkin 2 tahun. Dia katakan, lihat bintang di pohon Natal yang begitu besar. I see no star, Daddy, kata anaknya. Papanya marah, kok bisa marah? Coba turun setinggi anak itu. Apakah engkau bisa melihat bintang? Enggak. Pada saat dia menggendong anaknya menunjukkan bintang itu, baru anak tersebut dapat melihat bintang ini. Bapak ini sempat melihat dengan lensa yang buram, tidak mengerti bagaimana anak kecil ini melihat dunia itu. Coba melihat dunia dan segala sesuatu dari sisi orang melihatnya. Kita akan lebih mudah mengerti orang lain. Setelah lensa diberikan, cara pandang kita pun berubah. Baju yang tadinya tampak kotor, kini terlihat segar dengan lensa yang telah dibersihkan. Apa yang berubah? Pengetahuan tentang alat yang kita gunakan untuk membuat penilaian. Dan penerimaan bahwa lensa perlu dibersihkan serta kemampuan dan kemauan untuk membersihkannya akan menyebabkan orang melihat melalui lensa tersebut memiliki penglihatan yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita menilai sesuatu terburu-buru, kita perlu berhenti sejenak, menilai itu dari sisi orang tersebut. Sehingga kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan, tingkat pengertian orang tersebut. Orang menanyakan sesuatu pertanyaan tergantung daripada banyaknya informasi yang dimilikinya. Informasi yang dimilikinya sedikit, dia bertanya dalam keadaan terbatas. Orang yang memiliki informasi yang lebih banyak akan melanjutkan pertanyaan tersebut dalam posisi yang lebih berbeda. Kita harus mengerti tanpa perlu merendahkan orang lain. Kita harus memberikan informasi dan mengajar orang tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mengisi pikiran mereka dengan membaca buku-buku bermutu. Ingat, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, kata Alkitab. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita. Persepsi didasarkan pada kesan yang kita miliki saat melihat. Itu dia. Apakah kita memiliki lensa jernih yang digunakan untuk melihat? Mendengar. Apakah kita mendengar dengan pikiran jernih dan terbuka? Atau membaca hal-hal tertentu
Apakah kita membaca dengan kesadaran akan apa yang kita baca? Apakah kita membaca dengan cepat? Kita cuma skim aja, asal lewat. Pokoknya selesai baca tanpa mengerti atau setengah mengerti, seperempat mengerti, dan kemudian mengambil persepsi dan melewatkan informasi penting yang perlu kita ketahui. Berhentilah sejenak sehingga kita tidak membuang waktu. Let us redeem the time and read carefully what we supposed to read. Sehingga kita tidak kelewatan sesuatu apapun. Persepsi berubah ketika kita memperoleh lebih banyak informasi tentang hal yang pertama kali kita nilai dengan lensa kabur. Bajunya masih kotor setelah dicuci karena lensa kita kabur. Kesimpulannya kita katakan dia tidak tahu cara mencuci, atau dia lupa menaruh sabun, atau sabunnya jelek dan kita menggantikannya dengan sabun yang berbeda. Bukan itu, cara pandang kita yang salah, lensa kita yang kabur. Kemampuan mengenali kekurangan dalam diri kita dan beradaptasi dengan informasi baru akan membawa kita kepada kesuksesan. Oh, ternyata lensaku loh yang kotor. Setelah kita bersihkan, oh, tadi baju yang kelihatan kotor ternyata bersih loh. Ya. Masukan input tidak pernah akan kita peroleh jika kita adalah pribadi yang bersifat defensif dan sangat mudah tersinggung. Akibatnya kita akan diam di tempat dan tidak kemana-mana karena orang takut memberikan masukan kepada kita karena kita bersifat defensif dan mudah tersinggung. Kurangnya kemampuan beradaptasi dalam menerima fakta-fakta baru yang berdasarkan informasi terkini akan menghancurkan kita. Menghancurkan gereja yang kita gembalakan, bahkan menghancurkan perusahaan yang kita pimpin. Menghancurkan keluarga, menghancurkan kedamaian keluarga, dan sebagainya. Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan informasi baru yang tersedia memungkinkan kita melakukan perubahan yang sesuai. Menggantikan ban mobil yang rusak akan menghasilkan solusi jangka panjang. Bila ban kiri pecah atau kempes, jangan ganti ban lain yang tidak pecah, yang tidak kempes. Jangan mengganti yang salah nanti. Jika kita ingin mengganti seseorang yang menduduki jabatan tertentu karena tidak menjalankan tugasnya, pastikan terlebih dahulu orang yang akan menggantikannya mempunyai kemampuan untuk melakukan apa yang diharapkan daripadanya. Itu penting. Hanya karena seseorang mempunyai jabatan sebagai direktur bank, bukan berarti dia maha tahu. Bukan berarti dia bisa memimpin kaum muda di gereja yang kita gembalakan. Belum tentu. Pemimpin pemuda harus memimpin dengan otoritas spiritual. Direktur bank memimpin dengan otoritas alamiah. Beda. Mengganti pemimpin pemuda yang buruk dengan direktur bank yang tidak tahu apa-apa tentang pemuda tidak akan membuat kita pergi kemana-mana. Ibarat mengikuti mobil parkir. Seorang pemimpin harus mampu melihat dan mengakui kemampuan orang-orang yang bekerja dengan integritas dan kejujuran. Berpikir berbeda memerlukan berpikir dengan pikiran terbuka. Menerima perbedaan, memperoleh informasi lebih banyak atas hal yang ingin kita ubah. Fleksibel terhadap perubahan dan cepat beradaptasi dengan hal baru seiring perubahan yang terjadi. Nah, pertanyaan berikut. Tadi kan jaga hati dengan segala kewaspadaan. Nah, sekarang kita harus, karena menjaga hati itu, kita harus mampu mengendalikan pikiran kita. Kita harus bertanya, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita? Harus kita tanya. Jadi waktu kita membaca firman, banyak pertanyaan yang harus kita ajukan. Wrong pipe. Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita? Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, bergumul dengan masalah ini dan tentang masalah ini. Saya sering ditanyakan gimana ya cara. Terutama di dunia yang sangat berteknologi tinggi. Namun mengendalikan pikiran kita sangatlah penting. Amsal 4:23 tadi mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita dengan waspada kalau pikiran kita nggak benar? Hati mencakup pikiran dan semua yang dihasilkan oleh pikiran tersebut.
Yang dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kita karena itu harus kritis dalam melihat, dalam mendengar, dalam membaca. Dan harus mampu menganalisanya. Sesuatu yang akan kita simpan atau sesuatu yang harus kita buang. Penting. Seseorang berkata bahwa setiap dosa yang kita lakukan, kita melakukannya dua kali ya, seperti Daud tadi. Sekali dalam pikiran kita, dan sekali lagi ketika kita bertindak berdasarkan pikiran tersebut. Strategi apa yang baik? Serang dalam keadaan berpikir, bukan setelah berdosa. Ya, akan lebih mudah untuk membersihkan hidup kita dari dosa jika kita menyerang dosa tersebut pada tingkat pemikiran yang sangat mendasar ini daripada menunggu sampai berdosa atau sampai menunggu dosa itu berakar dalam hidup kita melalui tindakan kita dan kemudian mencoba untuk mencabutnya. And we try to uproot it. Very difficult. Pada saat berpikir kita harus segera mengalihkan pikiran kita, menggantikan pikiran kita tersebut dengan hal yang lain. Memberikan antidot terhadap pikiran tersebut. Filipi 4 yang ke-8 tadi. Ada juga perbedaan antara tergoda, sebuah pikiran yang masuk ke dalam pikiran, dan berbuat dosa. Bedakan dulu tergoda dan berbuat dosa. Berdiam dalam pikiran jahat dan berkubang di dalamnya. Itu berbuat dosa. Penting untuk dipahami bahwa ketika sebuah pemikiran memasuki pikiran kita, kita memeriksanya berdasarkan firman Tuhan dan menentukan apakah kita harus melanjutkan pola berpikir tersebut atau menolak pemikiran tersebut dan menggantinya dengan pemikiran lain. Apakah kita harus berpikir seperti orang dunia berpikir? Bagaimana cara menipu? Bagaimana cara memanipulasi? Orang Kristen banyak melakukan itu. Saya perhatikan terus-menerus. Why? Jika kita membiarkan suatu kebiasaan terbentuk dalam kehidupan pemikiran kita, maka akan menjadi lebih sulit untuk mengatur jalur pemikiran kita. Sama seperti sulitnya untuk mengeluarkan mobil dari lumpur yang dalam ke jalan yang bagus tanpa lumpur. Sulit kan? Bisa muter-muter aja tuh ban mobil di sana. Berikut adalah beberapa saran Alkitabiah untuk mengendalikan pikiran kita dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang salah. Yang pertama, caranya gimana? Ingatlah firman Tuhan sehingga ketika pikiran berdosa memasuki pikiran kita, sebuah godaan, kita tergoda, gak apa-apa kok. Kan itu dulu. Aku butuh sih. Gak apa-apa. Kita di dunia medis sering lihat ini tentang insurance. Bapak, kita dapat mengenalinya sebagaimana adanya dan mengetahui jalan apa yang harus diambil. Kenali dulu. Kalau itu tidak jujur, jangan dilakukan. Yesus di padang gurun, Matius 4, menanggapi setiap godaan setan dengan firman Tuhan yang menerapkan arah yang dia tahu harus diambil oleh pikirannya. Yesus melakukan itu. Banyak orang tidak. Daripada mengikuti jalan pemikiran yang berdosa. Ketika tergoda untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, mengubah batu menjadi roti, ia membacakan ayat tentang pentingnya mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Ketika tergoda untuk mengabdi kepada setan demi mendapatkan kemuliaan dunia, Yesus mengemukakan ayat yang mengatakan bahwa kita harus mengabdi dan menyembah Tuhan saja dan berbicara tentang kemuliaan yang menjadi miliknya dan milik para pengikutnya. Ketika tergoda untuk menguji Tuhan, untuk melihat apakah Tuhan benar-benar ada dan akan menepati janjinya, jatuhkanlah dirimu dari hubungan atap ini. Kan itu permintaan setan. Yesus menjawab dengan ayat-ayat yang menekankan pentingnya percaya kepada Tuhan tanpa harus melihat Tuhan menunjukkan kehadirannya. Nanti akan digenapi. Itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Mengutip firman Tuhan pada saat kita dicoba bukan berarti, saya ulang, mengutip firman Tuhan pada saat kita dicoba bukan berarti bahwa firman Tuhan yang kita kutip pada saat itu berfungsi sebagai jimat, mantra. Bukan. Melainkan berfungsi untuk mengarahkan pikiran kita ke jalur yang alkitabiah. Namun kita perlu mengetahui firman Tuhan sebelumnya untuk mencapai hal ini. Waktu Yesus
Dia katakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Dia tahu. Dia jawab. Bukan karena itu jampe-jampe atau apa jimat. Bukan. Dia katakan ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Harus tahu dulu bagaimana kita bisa mengutip kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan diri kita sebelumnya. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ini pedang roh yang akan dapat menangkis segala perkataan busuk yang dilemparkan setan. Oleh karena itu, kebiasaan sehari-hari untuk membaca firman dengan cara yang bermakna sangatlah penting. Bukan sesekali, tapi setiap hari. Jika kita menyadari adanya godaan yang terus-menerus, misalnya kekhawatiran, nafsu, pornografi, kemarahan, dan lain-lain, kita perlu mempelajari dan menghafalkan bagian-bagian penting yang berhubungan dengan masalah tersebut. Mencari tahu apa yang harus kita hindari, yaitu hal-hal yang negatif, dan bagaimana kita harus meresponinya dengan benar. Ya, kita cari tahu bagaimana cara kita harus meresponinya dengan benar. Yaitu artinya secara positif terhadap pikiran dan situasi yang menggoda ini. Sebelum hal itu menimpa kita, akan sangat membantu kita dalam meraih kemenangan atas semuanya itu. Yesus tahu bagaimana cara menjawab. Dan akhirnya katakan, get thee behind me, Satan. Enyala engkau, hai iblis. Hal yang kedua yang dapat membantu kita dalam menjaga pikiran kita ini, hati kita. Hidup dalam kebergantungan pada Roh Kudus. Terutama dengan mencari kekuatannya melalui doa. Matius 26 ayat 41. Karena itu harus berdoa setiap hari. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan gagal. Amsal 28 ayat 26, Yeremia 17 ayat 9, Matius 26 ayat 33 sebagai referensinya. Jika kita berdoa for the sake of check mark aja, kita sudah berdoa, kita belum berdoa sesungguhnya. Kita harus menyadari diri kita dalam keadaan sadar bahwa kita sedang mengambil waktu, menyisihkan waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan untuk berdoa. Kita harus dalam keadaan sadar, conscious banget. Self-awareness kita harus naik. Jadi bukan hanya sekedar komat kamit. Yang ketiga, kita tidak boleh memberi makan pikiran kita dengan hal-hal yang mendorong pikiran-pikiran berdosa untuk masuk dan tinggal dalam pikiran kita. Do not feed your mind with bad things. Negative thoughts, defeated thoughts. Do not. Ini adalah gagasan dari Amsal 4:23 tadi. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya, apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita dan apa yang kita izinkan untuk tinggal di dalamnya. Ayub 31 ayat 1 tadi. I make covenant with my eyes not to look at girls lustfully. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Terjemahan bahasa Indonesianya. Masakan aku memperhatikan anak darah? Artinya memperhatikan dengan nafsu. No way. Roma 13 ayat 14 menyatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, kita harus menghindari majalah porno, situs yang tidak bagus, video, ya, situs web, percakapan, dan situasi yang dapat membuat kita terjatuh atau menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan. Kita juga harus menghindari menghabiskan waktu bersama orang-orang yang mendorong kita ke jalan yang salah seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tadi. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bad company corrupts good character. Ini. Yang keempat, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seek God with all your mind. Dan kemudian menggantikan pikiran-pikiran berdosa dan jahat dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang kudus. Filipi 4 ayat 8 tadi. Ini adalah prinsip mengganti pikiran jahat, mengganti pikiran negatif, defeated thoughts, dan tidak berguna dengan pikiran yang baik, yang positif, yang kudus, dan bermanfaat. Berguna bagi kita dan bagi banyak orang. Filipi 4 ayat 8 tadi. Ketika tergoda untuk membenci seseorang, kita mengganti pikiran-pikiran kebencian itu dengan tindakan mengasihi. Kita berbuat baik kepada mereka.
mengatakan sesuatu yang baik tentang mereka, mendoakan mereka, Matius 5:44. Daripada mencuri, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang sehingga kita dapat mencari peluang untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Efesus 4 ayat ke-28. Ketika tergoda untuk menafsui seorang wanita, sekarang macam-macam pria, wanita, bolak-balik, siapa saja dan siapa saja. Kita mengalihkan pandangan kita kepada sesuatu yang kudus. Memuji Tuhan atas cara dia menciptakan pria dan wanita. Dan sekarang ada 72 jenis. Bikin pusing. Yang ada cuma 2, pria dan wanita. Dan berdoa untuk diri kita sendiri. Lalukanlah ya Tuhan mataku dari melihat hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Dan pada saat yang sama, kita juga dapat berdoa untuk wanita tersebut. Misalnya, Tuhan bantulah wanita ini untuk mengenalmu. Jika dia tidak mengenalmu dan mengetahui betapa menyenangkannya berjalan bersamamu, sehingga dapat hidup kudus. Maka anggaplah dia, wanita tersebut, sebagai saudaramu perempuan. 1 Timotius 5 yang kedua. Alkitab sering kali berbicara tentang menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama seperti kalau kita menanggalkan baju kita saat mau mandi, harus aktif kan? Anak kecil yang tidak tahu. Ya, Alkitab seringkali berbicara tentang menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya menanggalkan pikiran dan tindakan yang salah dan jahat. Dan kemudian mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 22-23. Sampai 32, ayat 22-32. Maaf, Efesus 4, 22-32. Sekedar berusaha untuk membuang pikiran yang berdosa tanpa menggantikan pikiran tersebut dengan pikiran yang kudus akan merupakan usaha yang sia-sia belaka. Karena setan akan datang dan menaburkan lalangnya di tempat yang kosong. Matius 12 ayat 43-45. Karena itu Alkitab mengatakan setan setelah diusir, kalau kita tidak isi dengan kebenaran firman Tuhan, dia akan datang kembali. Dan keadaan orang itu 7 kali jauh lebih susah. Yang kelima, kita dapat menggunakan persekutuan dengan orang Kristen lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Jangan tinggalkan persekutuan dengan orang-orang benar, kata Alkitab. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 menyatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini diwajibkan kita. Ini akhir zaman. Lebih banyak lakukan ini. Saling, perkataan saling itu saling menguatkan. Kamu menguatkan aku menguatkan kamu. Kamu mengingatkan aku mengingatkan kamu, dan sebagainya. Rekan Kristen yang akan menyemangati kita dalam melakukan perubahan yang kita inginkan, yang akan berdoa dan akan bersama kita, yang penuh kasih, akan menanyakan kemajuan kita, kabar kita, dan akan meminta pertanggungjawaban kita dalam menghindari cara-cara lama. Menang memang adalah teman yang sangat berharga. Yang terakhir dan yang paling penting, cara-cara ini tidak akan ada gunanya kecuali kita beriman kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Di sini kita harus memulai. Tanpa hal ini kita tidak akan ada kemenangan atas pemikiran dan godaan yang berdosa. Dan janji-janji Allah bagi anak-anaknya tidak dapat kita nikmati, serta kuasa Roh Kudus juga tidak tersedia bagi kita jika kita tidak melibatkan Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Summary saya, kesimpulan saya, kata penutup saya itu adalah Tuhan akan memberkati mereka yang menghormatinya dengan hal yang paling berarti baginya, yaitu siapa diri kita sebenarnya, dan bukan hanya sekedar penampilan luar kita agar terlihat baik di mata orang lain. Semoga Allah membuat gambaran Yesus tentang Nathanael menjadi benar juga bagi kita. Engkau seorang pria, engkau seorang wanita yang tidak memiliki tipu muslihat dalam hatimu.
Yohanes 1:47. Yohanes 1:47 seperti Yesus berkata tentang Natanael. Engkau orang Israel sejati. Karena itu marilah kita jaga hati kita dengan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan segala kewaspadaan yang dapat memerdekakan kita pada saat yang dibutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Kau bekerja sepenuhnya di dalam hati kami ya Tuhan. Tuntun jalan kami, sehingga kami dapat berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan menyebabkan engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Agar namanya dipermuliakan selama-lamanya. Kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat untuk melakukan kebenaran di dalam nama Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Dan semua umat Tuhan yang percaya dan menerima berkat ini sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kebaktian kita telah usai. Atas izin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri, shalom.